Hari itu, si Esa melihat bahwa dia telah mengatakan ini, tetapi Molly masih tidak pergi. Sebaliknya, dia berbicara dengan sangat arogan. Wajahnya menjadi gelap karena marah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menekan Molly dengan tangannya yang besar dan mulutnya dingin. Dia berkata, "Sudah terlambat meskipun kamu ingin pergi sekarang." Dengan keras, saat tangan besarnya muncul, telapak tangan besar yang megah tiba-tiba muncul di dunia. Seluruh telapak tangan dipenuhi dengan aura niat membunuh yang mengepul. Aura niat membunuh ini, sepertinya telah berubah menjadi kenyataan. Membentuk gelombang yang menakutkan. Kandang itu menahan siang Molly sesaat. Bahkan mesin Qi yang menakutkan mengikat Qin Chen dan Kabulu di sampingnya. Klik, klik, klik. Di bawah batasan aturan niat membunuh yang mengerikan ini, suara klik yang keras terdengar dari seluruh kehampaan, seolah-olah akan runtuh. Sebagai veteran pembunuh top Tian Wai Tian, kekuatan pembunuh jahat secara alami luar biasa dan dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Tian Wai Tian ini memang memiliki kekuatan. Melihat gerakan pembunuh jahat itu, Qin Chen mengangguk sedikit dari kejauhan. Pembunuh top manapun di Tian Wai Tian sangat luar biasa. Pembunuh jahat di depannya lebih besar dari yang sebelumnya hanya kuat tapi tidak lemah, jadi tidak heran dia begitu sombong. Saat Qin Chen menilai, tangan pembunuh jahat ini telah menangkap ketiga Qin Chen, dan kekuatan pengekangan yang menakutkan tiba-tiba turun. Berdengung. Dunia di segala penjuru bergetar, seperti air mendidih. Melihat ini, orang lain di kejauhan memandangnya dengan acuh tak acuh. Mereka telah bertarung melawan si Esa begitu lama sebelumnya, jadi mereka secara alami mengetahui kekuatan si Esa. Nabosayalian mengubah ekspresinya dan berkata, "Pembunuhan jahat, tunjukkan belas kasihan. Bukankah mereka sangat sombong sebelumnya? Sekarang sudah terlambat untuk memintaku menunjukkan belas kasihan." Si Esa mendengus. Dingin, dan kekuatan mengerikan tertahan pada Molly dan yang lainnya dalam sekejap. Tapi yang mengejutkan si Esa dan yang lainnya adalah, diselimuti oleh sangkar menakutkan yang dipadatkan oleh tangan besarnya, 3 orang di depan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Apa yang terjadi? Ekspresi si Esa berubah, dan mata orang lain juga terfokus. Menarik. Mungkinkah ketiga kaburu di depan mereka semuanya adalah master? Di antara seluruh generasi muda klan binatang buas, langit berbintang, kecuali saudara perempuan Kabulu. Hampir tidak ada orang lain yang cukup kuat untuk menarik perhatian mereka, tetapi 3 orang di depan mereka ini. Pantas saja kamu sombong sekali. Ternyata ada 2 momen. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. 10.000 pembunuh bayangan jahat, Ning. Wow, dalam kehampaan yang tak berujung, bayangan hitam menakutkan dengan niat membunuh muncul. Bayangan hitam dengan niat membunuh ini dengan cepat berkumpul dan bergegas menuju Molly dengan gila. Sial, apakah kamu masih datang? Molly buru-buru melihat ke arah Qin Chen. Tentu saja, dia ingin mengambil tindakan, tetapi Qin Chen tidak berbicara, jadi bagaimana dia berani? Apa yang bisa dilihat? Molly, tunggu apa lagi? Apakah kamu menungguku mengambil tindakan? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin saat melihat ini. Mendengar kata-kata Qin Chen, mata Molly langsung berbinar, dia tersenyum dingin, dan auranya melonjak. Energi iblis yang menakutkan melonjak ke langit dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba roboh dan roboh seketika di bawah momentum Molly. Saat berikutnya, momentum ini menyapu si Ekil. Si Esa memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasa seluruh tubuhnya tertahan,
dan menjadi sangat sulit untuk digerakkan. Momentum hukum macam apa ini? Si Esa meraung ngeri, dan segera menjalankan aturan jalan ke seluruh tubuhnya dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu Demon Li. Kamu ingin melepaskan diri dari belenggu kaisar ini dengan kekuatanmu yang lemah. Mo Li mencibir. Dia bahkan tidak menunggu si pembunuh jahat melepaskan diri dari belenggunya. Suara gelap. Aliran cahaya melintas, tubuh si Esa langsung tertusuk. Darah muncrat, dan aturan jalan runtuh. Segera setelah itu, Mo Li mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan suara gemuruh, kekuatan isap yang mengerikan datang, langsung meraih tubuh si pembunuh jahat di tangannya. Dengan letupan, tangan kanan Mo Li menembus ke dalam dada si pembunuh jahat, dan dengan paksa dia mengeluarkan hati Kaisar Agung, dan kemudian meninju tubuh si pembunuh jahat hingga meledak seketika. Tidak, tidak. Si Esa mengeluarkan raungan ngeri, dan dengan keras, tubuhnya meledak di tempat. Aturan Dao yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Mo Li, dan kemudian kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak ke langit dari tubuh yang meledak, tapi itu dia ditangkap dengan kejam oleh Mo Li dan dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, dia dengan santai melemparkan hati kaisar pembunuh jahat ke arah Qin Chen. Qin Chen mengambil alih hati kaisar dan mengerutkan kening. Mo Li, apa yang kamu lakukan? Mo Li terkejut, apakah kamu tidak terlalu suka mengumpulkan hati kaisar? Di mana kamu mendengar ini? Qin Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Di kota Nanyuan, kamu tidak. Setelah mengatakan ini, Mo Li buru-buru menutup mulutnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang asal-usul mereka, semakin baik. Pada saat ini, beberapa orang dari klan surgawi di sampingnya tercengang. Hanya dengan satu gerakan, si Esa dimusnahkan oleh Mo Li. Bahkan jika si Esa meremehkan musuh, dia masih seorang kaisar puncak. Senyuman di wajah orang lain langsung mengeras, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Keterkejutan di mata mereka membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Orang-orang kuat dari klan Tian, Jutsage Agung, dan Bosaya segera memahami bahwa Mo Li jelas merupakan orang yang sangat kuat, dan kemungkinan besar bahkan kaisar dewa setengah langkah. Karena tidak peduli seberapa kuat kaisar puncaknya, dia akan melakukannya. Pastilah orang yang kuat dan terkemuka. Tidak mungkin membunuh si Esa dengan mudah. Dengan cara ini, pria di depannya kemungkinan besar menyembunyikan budidayanya, dan dia mati karena meremehkan musuh dan buta. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa menahan kepanikan di dalam hati mereka. Dengan kekuatan dan sarana pembunuhan jahat pihak lain sebelumnya, beberapa orang membual bahwa meskipun mereka sendiri, mereka mungkin bukan lawan mereka kawan. Sekarang dalam situasi ini, tidak ada yang mau atau berani menjadi musuh. Memikirkan hal ini, orang kuat dari klan Tian segera membuat keputusan. Dia tersenyum genit, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, teman. Saya sangat kuat. Saya Meng Tianhui, putra suci klan Tian. Saya salah sebelumnya. Saya benar-benar minta maaf. Mereka yang dibunuh oleh kejahatan bukannya tidak adil. Meskipun dia pernah bergabung dengan si Esa sebelumnya, kedua belah pihak hanya mencari keuntungan dan tidak memiliki banyak persahabatan. Dan dalam situasi ini, meskipun dia memiliki persahabatan, dia tidak berani membela si Esa, dan bahkan tidak sabar untuk menceritakan latar belakangnya. Mereka pindah karena takut menyinggung pihak lain. Meng Tianhui. Setelah mendengar nama ini, Qin Chen bergumam.
Dia sepertinya ingat bahwa alasan mengapa pemimpin kerajaan mayat di Laut Semesta Selatan mampu bertahan di celah kerajaan Yong dan kekuatan lainnya adalah karena ada bayangan putra suci klan surgawi di belakangnya, yang sepertinya adalah Meng Tianhui. Apakah kamu mengenal putra suci ini? Meng Tianhui sangat senang ketika mendengar ini. Selama pihak lain telah mendengar namanya. Mengingat status klan surgawinya di Laut Kosmik. Bahkan beberapa kekuatan besar akan memberikan wajah klan surgawinya, setidaknya keselamatannya tidak akan menjadi masalah.